Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ma'ruf, guru fisika SMA Negeri 2 Rangsang Pesisir. Kali ini kita akan membahas salah satu topik di kelas 10, yaitu gerak harmonis sederhana. Apa saja itu gerak harmonis sederhana? Dan kemudian besaran-besaran apa saja yang ada di gerak harmonis sederhana? Berikut juga dengan contoh soalnya. Selamat menyaksikan. Gerakan harmonis sederhana. Kawan-kawan, pasti kita pernah bermain ayunan kan? Atau kita main onjat-anjit ada pernya gitu. Gerakan harmonis sederhana ini disingkat dengan GHS. Apakah iya GHS itu? GHS itu seperti apa ya? GHS ini adalah gerakan bolak-balik pada suatu benda yang teratur pada suatu titik kesetimbangannya. Oh, begitu. GHS itu seperti itu ya. Jadi kalau kita bolak-balik itu GHS dong. Iya, nah GHS ini ada dua jenis. Ada yang dua jenis bentuknya. Yang pertama itu ada gerak harmonis yang linear, seperti kita main pegas, naik turun gitu. Oh, kalau yang kedua itu ada gerak harmonis angular, atau contohnya itu seperti ayunan bandul. Persamaan gerak harmonis sederhana. Oke kawan-kawan, kita masuk ke persamaan gerak harmonis sederhana. Gambar apa itu? Itu adalah gambar suatu pegas yang disimulasikan membentuk gelombang sinusoida karena gerakannya bolak-balik seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, karena gerak harmonis ini membentuk gelombang sinusoida, sehingga persamaan simpangannya itu menjadi Y sama dengan A sin omega T. Apa persamaan itu? Ya, Y itu adalah simpangan, sedangkan A itu amplitudo, omega itu kecepatan sudut, dan T waktu. Untuk mencari omega ini bisa kita tentukan dengan dua cara, yaitu omega sama dengan 2pi kali F atau 2pi per T, di mana F ini adalah frekuensinya dan T adalah periodanya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke. Berarti kalau simpangan ini ada, kalau ada kecepatan berarti sama seperti gerak lurus dong. Iya, ini sama seperti gerak lurus, di mana turunan dari simpangan ini adalah kecepatan. Maka V sama dengan dy per dt ini nantinya akan sama dengan V sama dengan d per dt A sin omega T. Kemudian bagaimana selanjutnya? Sehingga V ini sama dengan A omega cos omega T. Ingat ya, turunan dari sin adalah cos. Maka V sama dengan A omega cos omega T. Ketika omega T-nya sama dengan 0, karena cos 0 itu sama dengan 1, berarti kecepatannya bernilai maksimum. Ketika kecepatan maksimum, maka kecepatannya itu senilai dengan A kali omega. Ketika omega T-nya sama dengan 90, maka cos 90 itu adalah 0.
maka kecepatannya menjadi kecepatan minimum, atau V-nya itu menjadi 0. Selanjutnya kita masuki percepatan. Nah, percepatan ini sama seperti tadi, adalah turunan dari kecepatan, di mana A sama dengan dV per dt. Berarti kita masukkan nilai V-nya menjadi d per dt A omega cos omega t. Karena turunan cos ini sama dengan min sin, maka hasilnya akan menjadi A sama dengan minus A omega kuadrat cos omega t. Maaf, menjadi sin omega t. Nah, sama seperti tadi, ketika dia omega t-nya sama dengan 0, karena sin 0 itu adalah 0, maka percepatannya menjadi minimum. Percepatan minimum ini ketika dia nilai menjadi 0. Ketika omega t-nya sama dengan 90, maka percepatannya menjadi maksimum. Sebab sin 90 itu sama dengan 1. Berarti ketika percepatannya maksimum saat A sama dengan minus A omega kuadrat. Oke kawan-kawan, kita akan bahas contoh soal. Suatu benda bergetar hingga membentuk suatu gerakan harmonis dengan persamaan berikut. Y sama dengan 0,04 sin 20 Vt, dengan Y simpangan dalam satuan meter dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Tentukanlah amplitudo, frekuensi, periode, persamaan kecepatan dan percepatan, dan kecepatan maksimum dan percepatan maksimumnya. Baiklah, kita akan bahas penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya ini sama seperti tadi. Ini soal adalah untuk mengenal bagaimana karakteristik dari persamaan tersebut. Amplitudo, kita akan cari amplitudonya, yaitu dengan persamaan tadi Y 0,04 meter. Maka amplitudonya adalah 0,04 meter itu kawan-kawan. Selanjutnya frekuensi. Frekuensinya di sini kita ambil dari persamaan tadi, di mana kan ada omega t, di mana omeganya ini sama dengan 20 V. 20 V ini omeganya sama dengan 20 F, sehingga F-nya ini kita dapatkan adalah 10 Hz. Untuk periode itu sendiri, kita ketahui periode itu sama dengan 1 per F, berarti 1 per 10. Maka hasilnya kawan-kawan menjadi 0,1 sekon. Selanjutnya untuk persamaan kecepatan dan percepatan. Nah, kecepatan ini kan persamaan yang tadi V sama dengan A omega cos omega t, sehingga V-nya itu menjadi 0,8 cos 20 Vt. Nah, untuk persamaan percepatan itu sendiri, di mana A ini adalah minus A omega kuadrat sin omega t. Sehingga A itu menjadi minus 16 V kuadrat sin 20 Vt. Selanjutnya adalah kecepatan maksimum Vmax.
sama dengan A omega. Karena A kali omega ini jadinya 0,8 pi meter per sekon. Maaf ya kawan-kawan, itu salah tulis. Percepatan maksimum. Nah, untuk percepatan maksimum ini sama dengan minus A omega kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi minus 16 V kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Oke, sekian dulu video yang hari ini. Semoga kalian paham dengan video yang kami sampaikan. Dan apabila kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kemudian kalian share ke kawan-kawan kalian supaya ilmu ini bisa kita berbagi dengan sesama kita. Kemudian jangan lupa komentar di kolom bawah ini, kolom komentar, supaya membangun video ini lebih baik untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.